Saat saya ditelepon siapa ya, Daniel ya, Daniel. minta kesaksian waktu. Jadi sebenarnya biasanya sih begitu diteleponnya sehari 2 hari itu ada ilham, ya kan? Tapi jujur, kok kali ini kagak ada. Sampai tadi pagi masih belum ada. Waduh, cari Google dah. Yang muncul Putin. Aduh, pusing saya. Aduh, lagi pusing gitu ya. Wah, puji Tuhan. Ada ini kan kalau lagi yang ikut apa namanya Bible verse muncul hari ini Bible verse. Apa namanya Proverb 21:21. Ini saya bacain. Jadi proverbnya ini dia sebutkan whoever pursues righteousness and love find life, prosperity and honor. Wah, saya jadi berpikir ini kayaknya ayat ini bagi saya menarik sekali, terutama kata righteousness. Karena saya itu kan cenderung kalau jadi orang kita kan berusaha baik ya. Cuma di sini ditekankan perbedaan antara kebaikan dengan the right thing to do. Righteousness. Beda tuh, baik sama righteousness itu. Jadi saya cerita. Ini dulu ya, tahun 2014 ini actual pengalaman pribadi. Saya dengan Pak Tisna saat itu lagi ke China. Ceritanya mau beli mesin. Ke sana satu kota di Guangzhou yang namanya Foshan. Foshan itu untuk info ya, tempat lahirnya itu Ip Man sama Bruce Lee lah. Sampai saya itu cari itu rumahnya Bruce Lee nggak ketemu. Jadi namanya juga beli mesin kan. Saya kan kalau mau ke sana suruh dong yang supplier tolong cariin hotel. Wah, dicari yang terbaik. Padahal kita maunya ngirim. Tapi kan namanya mau beli mesin, kita terima aja. Mesin cetak gue ya. Cuma untungnya itu kan kota kecil, jadi hotel terbaik ukuran saat itu sih sekitar $70, masih oke lah. Jadi suatu pagi saya dengan Pak Tisna itu berdua sarapan di hotel itu. Biasa kan buffet kan, lumayan lah sarapan. Saat saya sarapan, saya didekati oleh seorang biksu. Biasa kan kita kan konotasinya sudah negatif kalau didekati biksu, ini pasti ujung-ujungnya duit, ya kan? Namanya juga kita udah banyak cerita lah di WA di mana-mana udah tahu kalau seperti itu. Ini biksu datang mau ajak ngomong, saya nggak ladenin. Saya lanjutkan ambil makanan gitu ya. Dia masih nggak putus asa cari buat saya lagi. Ajak bicara juga saya tidak mengindahkan. Dia masih nggak putus asa. Ketiga kali dia nggak ngomong apa, dia cuma ngomong satu perkataan. Saya cuma mau kasih tahu kamu bahwa, ya kan, kamu jangan khawatir lagi dengan orang tuamu. Orang tuamu di sana kehidupannya itu sudah enak. Maklum, saya ini terjemahnya agak payah karena bahasa Mandarin saya memang sepatah-sepatah. Dia kan ngomongnya pakai bahasa Mandarin, saya kurang begitu ngerti, tapi sekilas nangkapnya seperti itu. Saya jadi kaget. Kok dia bisa tahu bapak saya barusan meninggal 3 bulan yang lalu? Dia kok bisa tahu? Gara-gara itu kan saya jadi apa ya? Jadi pengen tahu ya. Jadi ada interest untuk bicara sama si biksu ini. Oke, ya kita makan-makan, terus ajudannya datang. Ajudan biksu itu datang, bilang ini biksu mau ngobrol, bisa? Udah, saya ikut ajudan itu, saya bicara sama biksu. Dia cuma bilang gini, kamu ini orang baik, dia bilang. Wah tuh,
Namanya kalau orang mau minta duit begitu dong. Masa dicatat. Kita tetap jaga image negatif dulu, ya kan? Kamu orang baik. Keluarga kamu, Pak. Ya kan? Karena itu saya panggil kamu, saya mau kasih kamu tahu kamu tentang apa yang akan terjadi di masa depan. Wah, mantap. Dia bilang gini, dalam 5 tahun ke depan kamu akan mengalami beberapa rintangan atau hambatan. Dan saya mau kamu juga harus yakin bahwa dalam 5 tahun kamu nggak usah khawatir, segala sesuatu akan baik. Itu cerita. Dan jangan lupa, tahun 2019 kamu harus datang cari saya lagi. 5 tahun kemudian, kalau ini orang mau duit, kenapa minta saya datang lagi 5 tahun kemudian? Kan saya bertanya kan, saya dikasih kartu nama. Kartu namanya cuma ada nama dia sama nama gunung, nggak ada alamat. Iya bener, Nama dia sama alamat. sama gunung. Ya, namanya sama gunung. Iya. Ampun. Saya cari dia. Cari dia di gunung. Tapi tak apa-apa, itu saya simpan. Dia cerita. Jadi dia cerita bahwa rintangan-rintangan yang akan kamu hadapi, solusinya adalah ini. Waduh, celoteh dia lama. Saya sih nangkapnya mungkin 20-30%, nggak ngerti. Akhirnya setelah putus asa, saya bilang, Sifu, kamu tolong tulis saja dah. Summary apa yang kamu tulis. 1, 2, tulisannya bagus sekali. Saya masih simpan sampai sekarang. Terlepas dari dia bukan orang Kristen, saya simpan, masih ada. Kartu nama dia masih ada, ininya semua masih ada. Apa-apa yang harus saya jalankan masih ada. Ya kan? Jadi dengan bekal itu, saya cari teman-teman dong yang bisa bahasa Mandarin, suruh mereka terjemahkan. Ya kan? Setelah diterjemahkan, saya pelajari. Ya selama 5 tahun itu, memang apa yang dia katakan nggak jauh dari apa benar terjadi. Namanya juga hidup ya. Pasti masalah akan muncul dan terjadi. Itu sih saya semua orang udah tahu. Terus kemudian nih solusinya ya, kalau mau dicerita solusinya itu secara umum dan general ya. Jadi gini, pertama, Harry, kamu tidak boleh sekalipun juga melanggar peraturan pemerintah. Itu kalimat pertama kira-kira ya. Yang kedua, kamu harus men-treat karyawanmu dengan baik dan benar, fair gitu ya. Yang ketiga, lingkungan kamu harus kamu perhatikan. Yang keempat, supplier sama customer kamu harus treat dengan baik dan benar juga. Saat itu kan kita kan masih ini ya, waduh ketemu biksu yang bisa meramal segala macam, ini segala bagaimana gitu ya, sama ada tulisannya gitu ya. Kalau sekarang saya pikirkan dengan jernih, apa yang dia katakan kayaknya umum ya, tapi di dalamnya ada kebenaran kelima hal ini. Jadi maksud saya sharing adalah tentang righteousness. Kelima itu ingat ya, kita jangan melanggar peraturan pemerintah. Jadi saat itu benar kami melanggar, namanya juga KDB kan, bangunnya cuma boleh 40%, kita bangunnya udah 70%, ya kan, melanggar kan. Jadi kalau melanggar pasti ada masalah kan, ya, cuma untungnya ada solusi. Ingat, jadi perkataan biksu itu selalu masuk, ada masalah pasti akan beres, ada masalah pasti akan beres ya. Termasuk pada saat itu saya pribadi juga kena ini ya, saya pribadi jual tanah diagunkan ke bank. Jadi pada saat itu memang namanya juga jual kepepet, kan ada cicilannya, dibeli itu sama developer, dibangun kan, tapi developer pinjam nama saya untuk menjual. Di ujung-ujungnya itu saya harus menanggung beban PPN, karena kan saya pribadi kan harus menanggung PPN karena rumah dibangun sekian banyak, hitung-hitung itu waduh berapa miliar gitu ya.
pusing gitu saya, masalahnya udah kayak begitu, udah jadi orang udah linglung gitu. Nah, kembali tahu-tahu muncul apa yang namanya tax amnesty. Kan saya ngurus sendiri, ada tax amnesty, saya datang ke kantor pajak. Wah, apa ini ya, kamu hari ini ceria sekali ya. Ceria ke kantor pajak, ampun enggak, masih nyindir-nyindir lagi. Tapi benar, selama 5 tahun itu jujur masalah saya satu-satu beres. Jadi setelah 5 tahun masalahnya beres. Dengan catatan, yaitu catatan-catatan itu ya. Nah sekarang kita balik ke agama Kristen. Dipikir-pikir, apa hubungannya nih biksu sama orang Kristen? Coba kalian pikir, kalau kalian jadi saya, tahun 2019 kalian cari biksu itu enggak? Penasaran kan? Pengen tahu nggak? Enggak. Saya sih nggak akan jawab, saya cari biksu atau enggak, biar kalian pikir-pikir dan benar. Itu menjadi satu ini ya, apa namanya? Kalau ada sesuatu atau orang menceritakan masa depan kita, percaya, penasaran, ingat-ingat. Saya selama 5 tahun itu selalu ingat itu. Kalau jadi rema repot itu. Oh, padahal saya ada kesempatan ke China di tahun itu, tapi ya, saya tidak berusaha gitu ya. Tapi bukan artinya kalau saya nggak mau nyari, akan saya cari, enggak. Tapi itu yang terjadi ya. Jadi tahun itu lewat. Nah, kalau kita pikirkan ini agama Kristen, Tuhan Yesus bisa nggak pakai orang misalnya yang non Kristen untuk kasih tahu kita sesuatu? Bisa. Jadi kita terima dengan hati yang lapang. Yang penting apa? Pesannya kan, nggak ada yang jelek kan? Dan di dalamnya mengandung apa? Righteousness. Terlepas dari ini biksu yang ngomong, kan saya buka-buka Alkitab, ada sesuatu yang righteousness. Jadi dalam hati saya, udahlah, itu nggak usah kita terlalu mistis atau apa. Maksud saya itu sharing kesaksian ini adalah kalau kita jadi orang, yang penting itu kita bertindak dan berpikiran secara righteousness, otomatis kehidupan kita akan terlindungi dan semuanya akan lancar. Benar nggak? Amin. Nah, itu yang saya alami selama 5 tahun, naik turun segala macam, dan akhirnya lancar. Ya, jadi righteousness itu yang menurut saya kunci di balik itu. Kalau kita tidak melakukan sesuatu yang righteousness, misalnya nih, kita awal kebangkitan usaha kita itu gara-gara Disney. Disney itu udah dapat Sinarmas, sudah dapat license Disney, tiba-tiba diputus sama Disney. Kenapa? Nggak bakar-bakar hutan, ya kan? Kita minta dikasih, padahal kita perusahaan kecil. Nah, kita kan diaudit, kita tidak akan bisa dapat kalau UMR-nya kita tidak penuhi, cuti karyawan tidak kita penuhi, mempekerjakan karyawan di bawah umur tidak kita penuhi. Ini banyak persyaratan-persyaratan yang secara tidak sengaja kita ada semua, makanya kita bisa dapat. Nah, itu awal kita mulai bangkit. Jadi kalau kita melakukan sesuatu dengan benar, percaya toh semuanya akan terjadi. Ya, gitu ya.